Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mardiana dan ini rekan saya Nur Khalifah. Kami mahasiswa dari Universitas Indraprasta PGRI di kelas R6B. Saat ini kami berada di Sekolah SMP Negeri 49 Jakarta. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Ibu Vivi yang telah menyempatkan diri untuk kami wawancarai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Rahmania, guru kelas 7 di SMPN 49 Jakarta. Literasi di SMPN 49 Jakarta melibatkan beberapa komponen, di antaranya ada para siswa, ada para guru khusus untuk kelas 7, kelas 8, serta kelas 9. Kemudian ada tendik atau tenaga pendidik. Yang terakhir ada orang tua juga ikut berperan penting untuk sistem literasi yang ada di sekolah. Kalau untuk para siswa, biasanya kita saling bahu-membahu. Ada pembiasaan yang dilakukan di SMP 49 Jakarta setiap hari Kamis. Kemudian dari para guru biasanya kita mempunyai program-program literasi, salah satunya ada pohon literasi dan perlombaan yang diadakan di tingkat MGMP. Kemudian untuk tendik biasanya kita memberdayakan tendik, membantu pengoleksian dari buku yang ada di perpustakaan serta para orang tua dukungan dari motivasinya, seperti itu. Untuk upaya meningkatkan minat baca yang ada di SMP 49 Jakarta, kita membentuk organisasi dari literasi yang kita namakan Literasi Asik SMPN 49 Jakarta. Biasanya sih kegiatan yang akan dilakukan berkaitan dengan wajah bahasa. Banyak ya, wajah bahasa itu bisa dari mading, kemudian dari poster, pamflet, dan lain sebagainya. Hal tersebut dilakukan untuk mempengaruhi atau mengajak para siswa agar lebih banyak, lebih sering membaca, entah itu tidak hanya dari buku, tapi dari bacaan-bacaan yang ditempel di mading atau dari poster-poster yang sudah ada di dinding-dinding kelas dan lain sebagainya. Biasanya kalau ada buku di luar dari wajah bahasa, kita bisa mengambilnya di perpustakaan. Dari perpustakaan tersebut biasanya bisa kita dapatkan hasil dari bacaan yang sudah dibaca dari para siswanya, kemudian bisa ditempel nih di pohon literasi yang ada di kelas masing-masing. Misalnya namanya Amanda sudah membaca buku di perpustakaan, judulnya misalnya Dilan. Dari buku tersebut kemudian disimpulkan, atau selain disimpulkan bisa diambil kata-kata yang Amanda suka nih di dalam buku Dilan tersebut. Nanti di pohon literasi kata-kata dari buku yang berjudul Dilan itu nanti ditempel, seperti itu. Tidak hanya dari Amanda, teman-teman Amanda pun bisa menempel kegiatan literasi yang sudah dijalankan tersebut. Untuk tingkat minat baca peserta didik di SMP 49 Jakarta, khusus untuk kelas 9 sudah cukup baik, sudah cukup kooperatif, sudah mulai terbiasa. Namun untuk kelas 7 dan 8 masih ada yang harus dibantu, karena untuk memotivasi kelas 7 dan kelas 8 itu cukup sulit, karena kemarin kebetulan kita terbentur dengan yang namanya pandemi, yang kita tahu untuk tatap muka itu sulit. Kemudian kita hanya bertemu di ruang Zoom. Alhamdulillah untuk tahun ini kita sudah KBM. Jadi untuk mengetahui dari yang namanya minat baca kelas 7 dan kelas 8 bisa kita push nih. Kita push dari lebih banyak membaca setiap harinya. Kita punya jadwal membaca. Kemudian ada pembiasaan yang dilakukan di sekolah setiap hari Kamis. Kemudian pada saat jam istirahat biasanya siswa kita
biarkan begitu saja, misalnya makan, minum, dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa hal yang kita lakukan, yaitu mengajak para siswa ke perpustakaan atau mengajak para siswa untuk melihat keadaan dari mading yang ada di sisi kanan dan kiri tangga kelas mereka. Baik, untuk mengenal peserta didik yang rendah minat baca di SMPN 49 Jakarta, biasanya kita dapat menelaah atau kita dapat mengetahui dari 3 hal dari mereka. Di antaranya tidak banyak pembendaharaan kata, kemudian kurangnya pemahaman membaca atau kurangnya pemahaman dari jawaban ketika mereka menjawab soal-soal, dan yang terakhir pasifnya berkomunikasi. Jadi siswa itu bisa terdeteksi dari pasifnya berkomunikasi, minat bacanya pasti kurang. Kenapa? Karena tidak banyak hal-hal yang ia ungkapkan, kemudian tidak banyak hal-hal yang akan dibicarakan. Dari hal tersebut kita dapat mengetahui tidak hanya bacaannya yang kurang, tidak hanya membacanya yang kurang, tapi minatnya untuk membaca pun tidak ada. Seperti itu. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan yang dilakukan guru jika sistem literasi terhambat, khusus di SMPN 49 Jakarta, biasanya kita mengadakan evaluasi. Penting sekali mengadakan evaluasi bersama rekan-rekan guru kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 agar mengetahui kendala apa sih yang terdapat, kok bisa sistem literasi kita berantakan, misalnya seperti itu. Yang pertama, kita mencatat kejadian pentingnya dulu. Kira-kira apa kejadian pentingnya? Apakah kurangnya koleksi buku atau kurangnya minat baca karena tidak termotivasi para siswanya dan sebagainya. Kemudian setelah mencatat kejadian penting, kita memprosesnya. Kita memproses kendala-kendala tersebut, kita memperbaikinya, kita membuat solusi dari terkendalanya hal tersebut. Yang terakhir, setelah kita memproses, biasanya kita mengupayakan atau meningkatkan hal 5L. Apa sih 5L tersebut? Yang pertama ada kesadaran membaca gitu. Jadi agar sistem literasi kita tidak berantakan atau sistem literasi kita tidak terkendala, kita harus punya kesadaran membaca. Kemudian yang kedua itu kita mengadakan kegiatan pembiasaan setiap hari Kamis yang dilakukan oleh para siswa kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Kemudian yang ketiga itu kita menyortir buku-buku, entah itu di perpustakaan, entah itu di pojok buku. Kemudian yang keempat, kita memperdayakan para siswa untuk membuat karya tulis atau mengungkapkan apa sih yang telah dilakukan setelah berliterasi. Baik, terima kasih. Dukungan SMPN 49 Jakarta terhadap literasi ada 2. Yang pertama, selain mendapatkan ilmu pengetahuan yang cukup kepada para siswa, yang kedua adalah fasilitas yang diberikan. Di antaranya ada fasilitas perpustakaan. Jadi ada perpustakaan gedung A dan gedung B, koleksi buku cukup lengkap, buku fiksi dan non-fiksi. Kemudian ada pula fasilitas lab bahasa yang bisa dipergunakan di gedung A khusus untuk kelas 9. Kemudian ada lab multimedia yang bisa dilakukan oleh para guru. Ya, tentu saja. Jadi saya dan rekan-rekan guru kelas 7, kelas 8, kelas 9 pada program literasi kita yang ada di SMP 49 Jakarta yang bernama Literasik sangat membantu untuk meningkatkan berliterasi atau meningkatkan minat baca yang ada di sekolah. Terlebih atau khususnya untuk para siswa agar terbiasa, agar terasah
agar mencari tahu dan tahu hal-hal literasi yang belum mereka jelajah. Contohnya seperti membaca bacaan hikayat, kemudian mengetahui apa sih perbedaan dari cerita rakyat atau perbedaan dari legenda, seperti itu. Hal tersebut kita perkenalkan pada kegiatan hari Kamis, pembiasaan literasi atau literasi kita hari Kamis. Soal-soal yang diberikan, kita ada bacaan dulu, kemudian ada soal-soal yang diberikan dari bacaan tersebut, nanti ada orientasinya ke soal-soalnya. Selain berupa soal-soal, kita juga punya pemutaran video, pemutaran film, dan pertemuan besar yang ada di lapangan. Jadi gabungan antara kelas 7, kelas 8 kalau gedung B, kemudian kelas 9 per antar kelas, mendiskusikan hal-hal yang terjadi saat ini, khususnya berkaitan dengan pendidikan yang ada di Indonesia. Baik, terima kasih untuk mengembangkan kemampuan literasi peserta didik. Metode yang saya ajarkan untuk mapel bahasa Indonesia diantaranya ada metode tanya jawab. Jadi para siswa dapat merespon pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal yang saya berikan. Kemudian ada metode diskusi. Jadi anak-anak saya pecah menjadi beberapa kelompok untuk mendiskusikan bacaan literasi. Selain itu ada pula metode inquiry dan metode discovery. Hal tersebut agar para siswa mampu berpikir kritis, kemudian agar para siswa dapat mengkreasikan ide dan gagasan dalam berpendapat. Sekian informasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.